Hai Sobat Samuel, berikut ini kami tunjukkan cara berinvestasi menggunakan aplikasi Star Mobile. Caranya sangat praktis dan tentunya mudah. Mari kita simak bersama-sama. Pertama-tama, unduh atau download aplikasi Star pada smartphone Anda. Tentu saja bisa melalui Google Play Store untuk Android dan juga App Store untuk iPhone. Setelah terdownload, buka aplikasi Star dan kemudian klik register online. Untuk saat ini, registrasi online hanya untuk WNI yang sudah memiliki iKTP saja ya. Lalu Sobat Samuel dapat melengkapi data-data pribadi Anda sesuai dengan iKTP tersebut. Dalam proses pembukaan rekening online ini, Sobat Samuel dapat memilih untuk menggunakan rekening dana nasabah atau RDN di BCA atau BRI, sesuai dengan rekening bank yang sudah Anda miliki. Untuk pemilik rekening bank lain, Anda dapat membuka rekening Star Samuel Sekuritas melalui website atau offline. Untuk kode referral, Sobat Samuel bisa mengisinya dengan nama teman atau kerabat yang menyarankan aplikasi Star kepada Anda. Kalau tidak ada yang menyarankan atau merefer, kode tersebut dapat dikosongkan saja. Setelah mengisi data nomor telepon dan juga email, kode OTP akan otomatis dikirimkan ke email Anda, sehingga Anda perlu memasukkan kode OTP yang tertera pada email tersebut di aplikasi Star. Setelah melakukan verifikasi OTP tersebut, Sobat Samuel dapat melanjutkan mengisi data diri sesuai dengan iKTP. Oh iya, Sobat Samuel yang belum memiliki NPWP masih tetap dapat membuka rekening Star dengan cara mengisinya di kolom NPWP dengan angka 0, yaitu sebanyak 15 kali. Selesai melengkapi data pribadi, pilih upload dokumen di menu bar bawah, kemudian upload foto iKTP, foto Anda bersama iKTP, dan juga foto tanda tangan Anda di atas kertas putih polos ya. Setelah semua data diinput, tunggu proses verifikasi data dan pengaktifan akun serta RDN dengan waktu tunggu maksimal 1 kali 24 jam ya selama hari kerja. Jika waktu tunggu tersebut terlewat, Sobat Samuel dapat mengecek email secara berkala karena kemungkinan ada kekurangan data atau ada kesalahan upload dokumen. Tentunya, tim Star Samuel Sekuritas akan menghubungi Anda terkait kekurangan data atau ada kesalahan proses melalui email atau telepon. Jika data sudah diverifikasi dan lengkap, registrasi akan diproses yang ditandai dengan adanya email pre-activation, berisikan client code dan juga password login. Dengan memasukkan keduanya di login akun, Anda sudah bisa melihat market info di aplikasi Star. Namun, untuk mulai melakukan trading, Sobat Samuel harus menunggu proses pembuatan RDN atau rekening dana nasabah. Setelah proses pembuatan RDN selesai, akan ada email masuk, dan Anda harus transfer ke nomor rekening yang sudah tertera di email ya Sobat semua, sebagai syarat pengaktifan rekening tersebut. Anda bisa transfer dengan jumlah berapapun, karena kami tidak membatasi jumlah minimal untuk pengaktifan rekeningnya. Setelah deposit berhasil, tunggu email selanjutnya ya, untuk mendapatkan PIN trading. Dan setelah mendapatkan PIN trading, maka Sobat Samuel bisa langsung mulai ikut trading di aplikasi Star. Bagaimana? Mudah dan cepat kan? Selamat mulai perjalanan investasi ya Sobat Samuel bersama Star. Jangan lupa ya untuk follow YouTube, Instagram, Clubhouse, dan Telegram kita untuk tidak ketinggalan berbagai update dari Samuel Sekuritas Indonesia. Salam cuan! Halo Sobat-Sobat Samuel, sekarang Sobat Samuel sudah bisa pesan IPO langsung dari aplikasi Star Mobile loh. Bagaimana sih caranya? Yuk simak video tutorial ini. Pertama-tama, masuk ke aplikasi Star Mobile. Lalu, pilih menu Bold dan Post di bawah dan isi PIN trading. Klik tombol burger di sisi kiri, lalu pilih menu eIPO, dan kemudian pilih submenu eIPO. Pada halaman ini, kamu bisa melihat berbagai pilihan saham yang ada dalam proses IPO, mulai dari book building, public offering, dan juga listed. Pada segmen public offering, kamu bisa memilih saham IPO yang dapat dipesan. Pilih salah satu saham IPO yang ingin kamu pesan, dan klik order pada saham IPO tersebut. Setelah detailnya terbuka, scroll ke bawah, dan klik input eIPO. Setelah halaman pernyataan minat pemesanan terbuka,
klik checkbox pernyataan persetujuan, syarat dan ketentuan, lalu klik setuju dan lanjutkan. Masukkan lot yang ingin dipesan, dan pastikan dana RDN tersedia, lalu klik submit. Bila pemesanan IPO berhasil, kamu akan masuk pada halaman terima kasih yang menandakan bahwa transaksimu sudah selesai. Untuk melihat status pesanan saham IPO pada aplikasi Star Mobile, klik menu Buy dan Post, klik tombol burger, lalu pilih menu e-IPO, dan kemudian pilih submenu e-IPO status. Kamu dapat cek apakah pemesanan sahammu sudah masuk pada halaman tersebut untuk memastikan keberhasilan transaksimu. Nikmati euforia dengan Star Mobile. Salam cuan! Oke, ya. Oke, seperti biasa, mungkin saya sambil menunggu Pak Gema, di acara kita ini juga sudah hadir Pak Raditya Adimukti. Selamat malam, Pak Radit. Halo, selamat malam Pak Alfati, dan juga Ya, selamat malam untuk teman-teman Samuel semuanya. ya, jadi Pak Radit ini adalah dari Phoenix ya. Jadi Ya, Phoenix ini sister company ya dari Samuel, dan Phoenix ini adalah bursa kripto ya. betul. Bursa Ya, kripto, Pak. jadi Phoenix ini adalah bursa kripto. Jadi kalau Bapak Ibu yang mau transaksi kripto bisa mendaftar di Phoenix. Mungkin bisa di chatnya dikasih nomor teleponnya ya, Pak Radit, Ya, yang oke. bisa dihubungi. Nah, kemudian barangkali sambil menunggu Pak Gema, boleh dikasih view sedikit tentang kripto ya sebelum kita masuk ke saham. Silahkan. Oke, baik. Terima kasih Pak Alfati dan juga halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Radit sebagai Technical Analyst dari Phoenix. Buat teman-teman semuanya yang belum familiar dengan Phoenix itu company apa, jadi di sini akan saya coba beritahu sedikit dulu nih tentang Phoenix. Nah, di sini Phoenix merupakan salah satu exchange ataupun bursa pertukaran cryptocurrency ya. Jadi mana ini juga sudah dinaungi oleh Bapepti juga, dan kita juga bisa perhatikan di sini ini merupakan suatu platform ataupun suatu tempat untuk kita melakukan jual beli Bitcoin. Nah, kalau misalkan teman-teman semuanya kan biasanya kalau jual beli saham itu melalui Bursa Efek Indonesia. Nah, sementara kalau untuk dari cryptocurrency di sini kita mempunyai exchange yaitu Phoenix. Oke, kita akan coba sedikit melihat ya teman-teman semuanya ya dari Bitcoin itu sendiri. Nah, sebelum kita masuk ke teknikalnya, mungkin di sini Radit ingin kasih tahu nih tentang cerita singkat tentang Bitcoin ini. Jadi Bitcoin ini merupakan salah satu cryptocurrency yang terbesar di dunia saat ini, teman-teman semuanya. Kurang lebih Bitcoin ini memiliki market cap itu sebesar 442 billion US dollar ya. Yang dimana di sini kita bisa perhatikan juga market cap ini ternyata sudah mengalahkan dari dari GDP Iran itu sendiri, teman-teman semuanya ya. So dari sini kita bisa perhatikan, wow, sebesar itu ya teman-teman semuanya untuk Bitcoin sendiri. Nah, kalau misalnya kita perhatikan ke dalam chartnya, mungkin akhir-akhir ini kita sering sudah mulai merasakan pesta ya, karena di stock market harga saham mulai pada naik seperti Consumer Good, Gudang Garam, MSP. Lalu juga baru-baru ini hari ini kalau tidak salah itu sektor konstruksi itu mulai aktif teman-teman semuanya. Nah, sementara dari cryptocurrency sendiri kita bisa perhatikan sejak bulan Desember 2022 ini sudah menunjukkan ada yang namanya tanda-tanda penguatan. Nah, kurang lebih sampai hari ini si Bitcoin sudah menguat 40,32%. Nah, kalau kita perhatikan lagi secara time frame lebih jauhnya ataupun lebih lebarnya lagi, teman-teman semuanya, kita dapat melihat dia membentuk yang namanya pola bullish reversal. Nah, kalau misalkan teman-teman semuanya mungkin sering lihat-lihat nih di internet ataupun sering lihat Pak Alfati membuat pola ini, nah ini pola ini merupakan pola falling wedge. Ini merupakan salah satu pola bullish reversal yang dimana tadinya trennya turun, maka ada potensi harga dari koin ini sendiri dia akan reversal menjadi naik. Nah, kalau misalnya kita perhatikan dari target dari Bitcoin ini menggunakan pola falling wedge, kurang lebih kita akan mendapatkan angka di sekitar 31.137 ya. Kalau misalkan kita perhatikan dari harga saat ini sampai harga tersebut kurang lebih kita masih ada potential upside ini sebesar 35%. Nah, sebelum kita ngulik lebih dalam lagi nih teman-teman Samuel semuanya tentang cryptocurrency itu seperti apa dan lain sebagainya,
Mungkin di sini Radit ingin coba share dulu nih terkait dengan sneak peek berita makroekonomi yang baru-baru ini rilis. Yang dimana kalau bisa kita perhatikan, kemarin malam kita bisa melihat bahwa Amerika Serikat itu sudah merilis yang namanya GDP ataupun Gross Domestic Product. Yang dimana surprisingly ini dia naik ya menjadi 2,9%, yang dimana itu melebihi angka ekspektasi di angka 2,6%. Nah, jadi ini merupakan suatu pertanda yang bagus bagi Amerika Serikat sana. Namun teman-teman semuanya, hal tersebut itu juga masih di bawah dari kuartal sebelumnya, yang dimana kuartal sebelumnya ini berada di angka 3,2%. Namun ini tetap lebih baik lagi dibandingkan ekspektasinya teman-teman semuanya. Kenapa sih kita harus memperhatikan hal tersebut? Tentu karena ini menjadi salah satu pertimbangan dari The Fed sendiri, ya, The Fed ataupun bank sentral di Amerika Serikat sana dalam mengambil kebijakan untuk menangani potensi resesi yang mungkin akan datang di tahun 2023. Nah, di sini coba Radit share sedikit lagi tentang Bitcoin itu sendiri, teman-teman semuanya. Oke, nah di sini kita bisa perhatikan ya. Oke, di sini kita bisa perhatikan ini merupakan harga Bitcoin dari tahun 2009 dari tahun 2011 sampai tahun 2023. Yang dimana di sini ditunjukkan ada fase A, B, C, dan D. Nah, fase A, B, C, dan D ini merupakan masa-masa winter ya, ataupun itu merupakan salah satu bahasa gaulnya ya di cryptocurrency, yaitu winter, yang dimana menunjukkan pasar ataupun harga dari cryptocurrency tersebut sedang dalam fase bearish-nya. Nah, teman-teman di sini kita bisa perhatikan bahwa setelah fase bearish-nya itu, di sini kita akan mulai masuk ke dalam fase halving. Nah, singkat cerita, halving itu merupakan pengurangan hadiah yang diterima oleh para miners Bitcoin itu sendiri. Nah, contoh kecilnya, misalkan kalau miners di Bitcoin pada tahun 2011 itu, sekali mining mungkin bisa mendapatkan 50 Bitcoin. Namun karena terjadi yang namanya halving, dia akan di-cut supply-nya menjadi 25 Bitcoin, dan seterusnya sampai seperti itu. Nah, which mean ketika hal tersebut terjadi, supply-nya akan semakin berkurang. Nah, ketika supply berkurang dan ternyata demand-nya meningkat, itu yang akan mendongkrak harga dari Bitcoin itu kembali naik terus ya teman semuanya ya. Yang dimana kalau kita bisa perhatikan di sini, harga Bitcoin ini memang lagi sedang uptrend-nya ya teman semuanya ya. Nah, oke, kita masuk lagi ke trading view-nya. Oke, so jadi ini ya teman semuanya, untuk Bitcoin memang akhir-akhir ini sedang mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Jadi kurang lebih beberapa minggu lalu ya juga ada rekan dari Phoenix juga, yaitu Harry, yang menjelaskan Bitcoin sedang membentuk pola falling wedge kurang lebih di harga-harga sekitar 16 sampai 17 ribuan. Dan congratulations bagi teman-teman semuanya yang waktu itu sempat membuka Phoenix dan juga berinvestasi di cryptocurrency, terutama di Bitcoin, karena sampai detik ini probably teman-teman semuanya sedang menikmati keuntungan yang cukup lumayan besar ya teman semuanya ya, kurang lebih sekitar 40%-an. Nah, kalau misalkan kita nggak mau Bitcoin nih, kira-kira alternatifnya apa lagi nih? Nah, di sini ada beberapa koin yang ingin Radit coba share. Yang pertama ini ada koin Ethereum. Nah, Ethereum ini nggak kalah bagusnya ya teman semuanya dari Bitcoin. Kalau misalkan kita perhatikan sendiri di coinmarketcap.com, di sini kita bisa perhatikan untuk Ethereum sendiri ini memiliki kapitalisasi pasar sebesar 192 billion US dollar ya. Jadi ini merupakan salah satu koin yang memiliki kapitalisasi pasar terbesar nomor 2 ya, yang dimana ini setelah Bitcoin itu sendiri. Nah, kira-kira gimana secara teknikalnya? Nah, secara teknikalnya kita bisa perhatikan di sini bahwa Ethereum sudah berhasil nih breakout dari sebuah descending channel. Dan kalau misalnya kita perhatikan di sini, saat ini kondisinya sedang berada di area resistance. So, untuk Ethereum ini, kita masih expect dia mengalami koreksi dulu untuk kita bisa melakukan buy on weakness kurang lebih di harga 1.518 sampai 1.559. Nah, ini pilihan ketiga lagi teman semuanya, yaitu dari Coin Matic teman-teman semuanya. Yang dimana untuk Matic sendiri, ini juga menjadi salah satu top 10 dari cryptocurrency yang memiliki market cap yang cukup besar ya, dan dia menduduki posisi yang ke-10, yang dimana ini namanya Polygon ataupun Matic dengan kapitalisasi pasar ini sebesar 9 billion US dollar. So ini nggak kalah menariknya juga ya bagi teman-teman semuanya yang mungkin ingin lirik-lirik nih ataupun melakukan diversifikasi yang tadinya ada di saham
dan mungkin diversifikasi kecil-kecil di cryptocurrency. Nah, secara teknikal untuk Matic sendiri kita bisa perhatikan saat ini dia sudah berhasil breakout ya dari pola base-nya dia ataupun fase sideways-nya dia. Dan kita perhatikan di sini saat ini ada potensial Matic mengalami penguatan sampai 1.2719 sekian semuanya. Jadi kurang lebih kalau dari harga sekarang kita bisa perhatikan ada potensi kenaikan kurang lebih 16,60%. So, bagi teman-teman semuanya, ini merupakan beberapa koin yang mungkin bisa nih dilirik oleh rekan-rekan Samuel ya untuk diversifikasi asetnya teman-teman semuanya dari yang tadi saham menjadi cryptocurrency. Yang pertama ada Bitcoin, itu merupakan koin dengan kapitalisasi pasar terbesar pertama. Dan yang kedua itu ada Ethereum, ini merupakan koin dengan kapitalisasi pasar terbesar kedua. Dan Matic ini menjadi koin yang memiliki kapitalisasi pasar terbesar di kedudukan 10 teman semuanya ya. Nah, kita bisa perhatikan lagi ya teman semuanya ya. Jadi ada sentimen lain ya terkait dengan Ethereum sendiri ya. Tadi kan kita sudah bahas Bitcoin, Matic, dan di sini ada sentimen lain terkait dengan Ethereum sendiri. Nah, baru-baru ini teman semuanya, Ethereum mengumumkan bahwa mereka akan melakukan hard fork ya. Hard fork ini disebut sebagai Shanghai hard fork. Yang dimana hard fork itu secara singkatnya ataupun secara bahasa simpelnya teman semuanya itu merupakan pemecahan dari protokol koin itu sendiri. Yang dimana ini pernah terjadi sekali teman semuanya di tahun 2016 yang dimana Ethereum melakukan hard fork dan menciptakan yang namanya Ethereum Classic. Nah, kali ini dia akan melakukan hard fork kembali yang diprediksi akan rampung di bulan Maret tahun 2023 teman semuanya ya. Jadi ini merupakan salah satu sentimen yang cukup positif bagi Ethereum yang memang ingin melakukan hard fork pada jaringannya dan membuat protokol baru pada Ethereum itu sendiri semuanya ya. Nah, bagi teman-teman semuanya yang memang tertarik untuk membuka akun cryptocurrency ataupun ingin investasi di cryptocurrency, so ini dia Phoenix teman-teman semuanya merupakan salah satu sister dari Samuel Sekuritas yang dimana kita akan fokus di cryptocurrency. Dan bagi teman-teman semuanya yang ingin buka akun langsung aja ke phoenix.id di website ini atau bisa melalui chat saya dari yang sudah saya share di kolom live chat pada Zoom ataupun pada weekly start chart pada malam hari ini teman semuanya ya. Oke, jadi mungkin seperti itu Pak Al-Fatih, saya kembalikan ke Pak Al-Fatih. Oke, baik, terima kasih. Ya, mungkin kalau misalnya mau izin silahkan ya. Oke. Oke, terima Nah, kasih Pak Al-Fatih. ya baik kalau gitu. Jadi kita mulai aja dengan acara kita secara rutin. Kita masih menunggu Pak Gema. Ini ada masalah apa ya? Beliau sekarang sedang di apa namanya di Amerika ya, sedang di Amerika. Jadi di Amerika sekarang dari jam 7:30 pagi. Oke, baik. Nah, oke, ya baik. Oke, saya coba share screen saat ini. Nah, oke, ini saya sedang menyusun ya, apa namanya nih alat-alat bantu apa namanya alat-alat bantu Zoom nih banyak jadi layarnya agak-agak tutup. Oke. Oke, jadi kalau kita coba ngelihat sekarang adalah IHSG ya. Nah, IHSG ini kalau kita hubungkan harga-harga tertingginya gitu ya, nih yang tanggal September 15, kemudian yang 22 23 ya, Desember awal ya. Dan kemudian juga 2-3 hari yang lalu ini dan kemudian yang bottom-bottomnya ya dari yang 17 Oktober, kemudian yang 12 Desember dan akhirnya yang 10 Januari. Ini dua buah support dan resistance yang menyempit ya, dan turun. Nah, jadi ini sama-sama turun. Nah, ini pola ini kita sebut adalah falling wedge ya. Nah, falling wedge ini sih biasanya kalau breakout dia menjadi tren naik dan hari ini kita bisa anggap dia breakout ya meskipun kemudian dari harga tertinggi di sekitar
6930 itu tertekan lagi akhirnya tutupnya di 6898 ya. Jadi apa namanya ini bisa aja nanti hari Senin terkoreksi. Nah, kalau saya lihat di sini ada satu gap minor ya. Jadi dia tidak murni gap ya karena masih ada tail yang menutup ya. Jadi ini bisa kita anggap bataslah penentuan apakah breakout ini gagal atau tidak gitu ya. Kalau kita melihat dari apa namanya volumenya, apakah breakout ini eh, volumenya bagus atau enggak? Nah, ini mungkin saya coba untuk membuat ininya apa namanya volumenya. Nah, volumenya cukup kuat ya dibandingkan rata-rata sebelumnya ya. Jadi ini cukup valid ya sehingga kemungkinan dia gagal dan turun di bawah level 68 berapa nih? Sorry ketutupan Zoom. 6820-an ya, itu kemungkinannya kecil ya. Meskipun tentu tidak ada yang tidak mungkin ya di bursa ya. Jadi saat ini probability-nya lebih untuk melanjutkan kenaikan kalaupun ada koreksi akan tertahan di sekitar 6820 ya. Jadi saya view saya untuk ISG masih apa namanya masih bullish ya seperti itu. Oke, tadi tadi siang di Instagram saya mohon izin di Instagram saya itu saya sudah memasukkan apa namanya saya posting ya tentang kondisi ISG hari ini. Lalu ini kan ada gap ya. Nah, secara teori gap itu ada tiga tipenya. Ada common gap, ada breakaway gap, dan ada runaway gap. Nah, pertanyaannya adalah gap apa ini gitu ya. Nah, itu kemudian saya persilahkan teman-teman untuk mengkomen ya. Ternyata ada ya yang menjawab itu ada tiga ya, ada tiga tipe yang disebut ya. Yang common gap tidak ada yang menyebut common gap. Kenapa? Karena common gap itu adalah pola-pola yang terjadi dalam masa sideways. Misalnya di sini nih, ya, ini ada sideways. Nah, ini gap-gap yang terjadi di masa sideways ini disebut common gap ya. Nah, ini kemudian kan jadi ada tiga nih. Apakah breakaway gap, runaway gap, atau exhaust gap? Nah, breakaway maupun runaway itu sama-sama bullish ya, sedangkan exhaust gap itu bearish. Nah, penentuan apakah ini bullish atau bearish itu nanti apakah gap ini ketutup full atau tidak gitu ya. Nah, tadi kan saya kasih spare, saya kasih 6820 lah sampai 6820 baru kita kalau tembus di bawah 6820 baru kita khawatir gitu ya. Nah, kalau dalam gap ini kalau dia tembus harga closing kemarin 6864 kalau turun di bawah 6864 maka gap yang terjadi ini adalah exhaust gap ya, artinya uh, tren naik, ada gap, lalu berbalik, ketutup gapnya. Nah ini dia akan menjadi bearish ya. Jadi apa namanya dari tiga pilihan dua masih bullish, satu yang bearish. Nah antara dua tadi apakah runway gap atau uh, breakaway gap. Nah, kalau kita lihat apa namanya patternnya ini adalah apa falling wedge, maka ini adalah breakaway. Nah, kalau kita lihat pola yang kecil ini, ya coba kita lihat lagi. Nah, pola yang kecil di sini, konsolidasi yang terjadi di sini, ya saya mau kasih warna yang lebih terang gitu ya supaya lebih kelihatan. Nah, ya jadi kalau ini kan ada satu konsolidasi, ada satu pola dan ini juga gapnya keluar. Jadi ini apa namanya ini juga breakaway. Jadi ada dua pola yang dia breakaway. Apakah ini runway? Bisa terjadi ya. Jadi runway itu kan ada gap yang dari tren yang kencang kemudian ada gap lanjut naik. Cuman masalahnya ini sempat ada konsolidasi. Jadi tidak full runway ya. Jadi gitu kira-kira. Oke. Di sini tadi kita kan sudah sampaikan bahwa sudah ada banyak pertanyaan
pada saat pendaftaran, dan itu akan menjadi prioritas pertama untuk dijawab ya. Nah, ini kita bisa lihat ya, di sini ada apa namanya? Ada eh, saya harus geser lagi, ada 75 saham yang ditanyakan ya. Namun mungkin waktu kita nggak cukup untuk membahas semuanya, jadi saya screening berdasarkan yang paling banyak ditanyakan. Nah, yang paling banyak itu BCA. BCA seperti apa? Oke. Nah, ini kalau kita lihat penurunan yang terjadi ya, kemudian kita coba bikin dia channel. Nah, ini kira-kira dia udah apa namanya, tembus dan menjadi, dan targetnya itu kira-kira adalah dari channelnya ini gitu kan. Bagi yang sering mengikuti weekly chart tahulah ya. Nah, ini sudah mulai daerah-daerah target ya, dan kalau kita lihat ini kan di harga-harga tertinggi yang pernah terjadi gitu ya. Nah, ini udah dekat-dekat target ya. Jadi apa namanya, untuk kenaikan lebih lanjut memang agak-agak ini ya. Dan ini juga sudah ada aksi-aksi jual. Nah, ini kita lihat di sini. Nah, ini ada satu resistance, jadi dia setelah naik terkoreksi dan di bawah resistance. Hanya dia memang masih positif ya dari pembukaan. Nah, kita coba lihat untuk time frame yang lebih pendek, misalnya 2 jam. Kita lihat seperti apa. Nah, ini kan ada koreksi kan. Nah, jadi koreksi ini apa namanya, kita harus cari di mana kira-kira batas supportnya. Nah, kalau kita lihat di supportnya kira-kira itu ya pertama tentunya yang penutupan tadi, kemudian ya kira-kira di sini ya. Ya, ya di harga terendah hari ini itu batas apa, support pertama, dan support kedua itu ya di apa namanya, di gap yang ada ya, di gap yang ada di 8475. Jadi ini apa namanya, kemungkinan ada koreksi, eh, dan koreksi-koreksi ini sebenarnya masih tren naik sih gitu, karena tren turunnya kan udah berakhir, cuman mungkin konsolidasi ya. Jadi support-supportnya ada di sekitar 8550 sampai dengan 8475, dan mungkin koreksi-koreksi sejenak, dan kalau dia naik lagi itu targetnya di 8850 sampai dengan 89. Nah, kalau lewat 89 seperti apa? Nah, kita coba lihat weekly-nya seperti apa. Ya, kalau kita lihat weekly dari BCA ini di sini, dan kemudian kita coba bikin cloningnya. Oke. Nah, jadi sebenarnya untuk long term itu dia masih punya target di 9.600 ya untuk BCA, tapi menuju sana tentunya banyak yang harus bisa jadi banyak koreksi ya. Dan kita lihat ini koreksi-koreksi yang ada itu ya. Hmm. Jadi koreksi-koreksi yang ada ini itu ya di puncak yang sebelumnya ya. Kalau kita lihat lagi puncak sebelumnya sini, nah koreksinya di sini gitu ya. Jadi ini memang pola BCA seperti itu ya. Ini pola tren naik gitu ya, tren naik seperti ini. Jadi ada puncak-puncak yang lebih tinggi dari yang sebelumnya, yang ini lebih tinggi dari yang ini lebih tinggi dari yang ini, yang ini lebih tinggi dari yang sebelumnya, dan koreksinya tuh nggak lebih rendah dari yang sebelumnya ya, makanya dia kemudian trennya naik ya. Nah, ini nanti kita akan lihat seperti apa koreksi daripada BCA ini ya. Kalau saat ini sih mungkin ada koreksi karena kenaikannya lumayan cepat ya dalam 2 hari terakhir ini. Oke, oke. Saking asiknya saya tidak sadar bahwa Pak Gema Guryadi sudah hadir. Selamat malam Pak Gema. Selamat malam, Pak Fatih. Aduh, lagi di Amerika, Pak Gema. Iya, Nah, iya, benar. Jam lagi 4 pagi. ngurusin penerbangan ini. Iya, kita lagi ngurusin aviation business di sini. Jadi buat teman-teman yang belum kenal, tapi saya rasa semua orang juga kenal ya, Pak Gema ini selain Salam seorang kenal. trader, dia juga adalah seorang pilot ya, dan punya sekolah trading dan punya sekolah pilot. Jadi kalau mau belajar pilot boleh juga dengan Pak Gema ya. Oke, mungkin saya kasih waktu 5 sampai 7 menit karena kita juga waktunya udah mepet sekali. Kira-kira view Pak Gema tentang market, atau barangkali ada saham yang menarik yang perlu kita bahas ya, silakan.
Oke, selamat malam semuanya. Jadi ini adalah IHSG versi saya dari sebelumnya. Kalau Anda bisa perhatikan di sini, ini gambaran besar dulu. Jadi paling bagus sebenarnya IHSG itu dari tahun 2008 ya. 2008 saya melihat, saya amati itu yang paling bagus adalah kalau kita ngelihat dari sisi yang besar dulu selalu. Itu dulunya begitu. Kalau Anda mau lihat tuh weekly sampai monthly-nya. Dan ini gambaran yang bisa kita perhatikan bahwa sebenarnya indeks kita tuh masuk di dalam bullish, sebenarnya bullish ya, secara keseluruhan itu masih bullish. Target price atasnya itu kurang lebih sekitar 7.800 sampai 8.000. Dan kalau kita petakan dengan wave analysis itu kurang lebih gambarnya begini. Dan yang paling penting adalah kita sekarang itu berada di area sini. Nah, ini adalah complex correction yang akan bergerak, pergerakannya itu akan berada di dalam kondisi sideways yang cukup besar. Kalau Anda mengikuti analisis saya dari bulan kurang lebih April 2022 di YouTube ya, Anda akan perhatikan bahwa angka 6.500 itu sebenarnya sudah tercapai lagi di sini. Terus kemudian kalau kita amati dengan kondisi sideways begini, apa yang harus dilakukan? Karena kita tahu ujung-ujungnya akan naik, maka perhatikan kita mesti pinter-pinter untuk cari bagaimana caranya bisa buy and weakness, karena memang kuncinya ada di situ. Ya. Kemudian ini adalah pada saat minggu lalu tuh sebenarnya kita udah kasih tahu bottomnya di mana, dan ini ada timing yang kita berikan ya, tanggal 19 sampai tanggal 23, terus kemudian dia drop ke bawah mestinya. Dan ini bagian daripada kondisi kalau kita lihat dari daily-nya, ini kita zoom ke dalam ya. Kalau tadi kita lihat itu secara jauh, ini secara pendeknya memang arahnya masih down ya begini. Justru kalau kita lihat down seperti ini, waktu dia turun itu kita akan ambil di bawah ya, buy and weakness. Jadi secara keseluruhan kalau kita perhatikan apakah kondisinya itu akan seperti tahun 2020 naik, nanti belum sekarang ya. Dan ini yang kita perhatikan secara mikronya. Ini kemarin kan sudah drop, habis itu mulai naik lagi, gap up hari ini ke atas ya. Itu bagian daripada sideways. Justru kalau dalam kondisi sideways begini, waktu indeks lagi naik-naiknya itu jangan ditabrak-tabrakin. Nah, ini yang paling penting karena karakternya adalah begitu dia selesai dari lagi naik, kalau lagi kondisi sideways, biasanya besok atau lusanya dia merah lagi. Justru ini kebalikannya, dengan kondisi peta besarnya dia lagi flat, ya dalam kondisi dia merah, kita siap-siap untuk beli 2-3 hari dia up. Untuk sahamnya bagaimana? Saham-saham yang menarik kalau menurut saya dengan suku bunga yang lagi up, Anda perhatikan banking. Saya tetap stay di banking. Salah satunya misalnya kalau Anda perhatikan BRI. Nah, ngelihatnya tetap dari weekly sama karena ngelihat besarnya ya. Satu, ini secara keseluruhan bullish, tetapi dia belum benar-benar kuat. Arahnya masih terus naik nih, weekly, BRI, terus kemudian Bank Mandiri. Dua ini masih terus akan megang peran penting, apalagi yang ini gitu. Wah, ini sempurna sekali sebenarnya dengan dia berhentinya di daerah sini ya, unfilled order di sini, ini harusnya tembus nih. Ini boleh diamati. Terus kemudian metal mining, saya nggak begitu suka model begini, tapi kalau kita bicara Inco, ini harusnya arahnya tetap ke atas. Antam, Anda juga bisa perhatikan, kalau tahun yang lalu dia jelek sekali, tahun ini harusnya dalam kondisi sideways-nya dia akan balik ya. Antam akan coba kembali, ini saya udah tandain 2.800-an. Terus perhatikan daripada consumer, ini sideways nggak menarik. Saya kemarin ada satu Japa bearish. Nah, ini posisi rebound. Jadi yang punya saham-saham dari sisi consumer, salah satunya Anda bisa perhatikan reboundnya si Japa ini mentok-mentok nanti di 1.550, setelah itu selesai. Ya, consumer saya masih perhatikan. Anda ICBP, no, ini dalam masa koreksi. Jadi menurut saya untuk dalam waktu 1-2 minggu ke depan yang bisa dilihat itu yang paling memungkinkan adalah banking ya. Tetap sebagaimana dengan coal ini akan lanjut sampai 30-an ribu, belum akan naik lagi sementara. Ini juga sama, coal juga akan flat to downside dalam waktu 3-4 minggu. Jadi kalau kita mau bicara yang paling menarik dalam 1-2 minggu ke depan,
silakan diamati metal mining sama banking. Ya, banking jelas tadi ada BRI, yang paling topiknya mungkin kali ini adalah Bank Mandiri. Kurang lebih begitu, Pak. Oke, terima kasih Pak Gema. Mungkin saya lanjutkan acaranya Pak Gema. Nah, kalau misalnya Pak Gema masih ada kegiatan lain, boleh silahkan leave ya. Terima kasih banyak ya sudah Thank hadir you. di acara kita ini. Thank you Ntar semuanya. Luar ya, biasa. kapan-kapan mungkin kita undang lagi ya Pak Gema. Oke, thank you Pak Fatih. Oke, makasih. Baik, ya kita coba lanjut ya membahas saham-saham ini. Oke, tadi BCA udah dibahas. Nah, ini kemudian ada pertanyaan BRMS ya. Nah, jadi BRMS kita coba lihat seperti apa BRMS. Nah, BRMS ini sedang ada koreksi, tapi koreksinya seperti apa gitu ya. Kita lihat yang short term-nya. Nah, ini masih apa namanya? Sebenarnya kalau pola-pola candlestick kecil-kecil gini, setelah turun kencang itu mungkin dia ada rebound dulu. Tapi reboundnya kita lihat mampu nggak tembus resistance-resistance yang ada gitu ya. Di sini 189 atau 188 dan kemudian di sekitar 193 ya. Jadi itu reboundnya gitu ya. Nah, kalau bisa rebound lebih dari itu, nah itu mungkin akan kembali menjadi satu pola-pola bullish ya kan. Kalau ini kan di sini nih. Nah, lebih kurang di sini ya. Jadi kalau dia bisa lewat lagi area-area ini dia lanjut bullish. Nah, kalau short term-nya ini kita lihat ada apa namanya? Oke, resistance. Jadi kalau yang biasa ngikutin saya akan tahu bahwa saya akan sering mencari pola-pola ya. Memang itu tipikal analisa saya. Jadi setiap analis teknikal bisa punya fokus di tools-tools yang berbeda gitu ya. Nah, begitu. Oke. Ya jadi ini dia ada di daerah support ya, mungkin akan naik. Nah, kenaikannya tuh di 189 192. Lewat dari itu maka dia kembali bullish ya, dan ini kalau ternyata jebol, maka area-area supportnya di 175 bisa siap-siap nanti lihat lagi ya kenaikannya seperti apa. Oke, waktu kita udah banyak sekali, jadi mungkin dua aja yang saya bahas ya dari pertanyaan yang ditanyakan melalui pendaftaran. Nah, sekarang saya eh, coba bahas pertanyaan-pertanyaan yang ada di chat ya. Jadi jangan di Q&A tapi di chat ya. Saya akan ini. Oke, Ina terima kasih. Kemudian Kak Ina Santana malam. Arto Akra PTPP. Oke, kita coba lihat Arto Akra PTPP. Oke. Arto ini dia sempat naik ya. Jadi sini ada bottomnya, ada gap dan ada top ya. Jadi ini sebagai daerah-daerah support yang relatif kuat ya. Nah, kalau kita lihat sebelumnya, katakanlah kita lihat weekly-nya. Nah, weekly-nya kan turun tajam ya. Nah, itu resistnya di situ. Kemudian support-supportnya seperti apa? Kita coba lihat sini. Ya, supportnya di sini. Jadi kalau kita lihat sih polanya tidak menyempit ya. Jadi ini channel turun biasa. Nah, eh, apa namanya, tren naiknya tuh belum 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 begitu confirm ya. Ini di daerah-daerah resistance-nya itu dia terkoreksi lagi. Kalau dalam jangka pendek maka sorry, oke, ya. Jadi kira-kira di 3220 ini support penting ya. Kenapa? Karena kalau tembus level ini, tren naik yang ada dalam 2 minggu ini jebol, dan dalam kondisi tren turun kalau jebol dia bisa lanjut melanjutkan tren turun yang ada gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat channelnya ya, jadi eh, dia bisa ke arah 3040 dan ke arah 2810 ya. Jadi ini kalau jebol ini akan jauh ya penurunannya karena ini trennya turun ya. Jadi kenaikan-kenaikan ini sebenarnya pada saat tren turun itu kesempatan kita jual ya sebenarnya. Tapi kalau jangka pendek sih dimanfaatkan boleh, tapi siap untuk cut loss karena trennya lagi turun, tren besarnya gitu ya. Oke, Arto Akra.
Oke, jaringan. Oke. Oh, akhirnya juga ini di daerah-daerah resistance ya. Jadi apa namanya terjadi koreksi. Tapi persoalannya kan mungkin yang ditanyakan adalah koreksinya aman nggak nih gitu ya. Oke, kita coba lihat. Ya sebenarnya dia channelnya di sini ya. Kira-kira mengulang konsolidasi yang terjadi di November Desember gitu ya. Kalau jangka pendek, nah ini apa resisten jadi support. Nah ini masih ya bertahan ya. Jadi ini hati-hati kalau turun di bawah 1375. Karena kalau 1375 tembus bisa ke arah 1330 ya. Ini kita coba lihat pergerakan yang terjadi dalam 2-3 minggu terakhir. Ya, jadi masih dalam channel naik ya. Jadi kalau misalnya di 1375 itu tembus, dia mungkin akan menuju ke area-area 13 apa namanya 1330-an ini, tapi masih dalam channel naik. Nah, kalau tembus 1330 ini baru besar sekali penurunannya. Oke, kemudian PTPP. Oke, PTPP ini agak-agak nggak enak ini. Jadi dia naik tapi udah dekat-dekat resist ya. Jadi harus hati-hati. Oke, kalau kita lihat weekly-nya seperti apa nih. Oke, oke. Oh, ya ini apa namanya? Channelnya nggak mulus ya karena ini ada yang tembus ya. Jadi mungkin kita coba cari ininya. Oke. Ya, jadi ini area-area resistance ya. Jadi kalau kita lihat, nah, jadi ini sudah di area resistance. Jadi untuk tembus ini biasanya jarang sekaligus tembus. Dia biasanya akan koreksi dulu, nanti baru dia coba untuk yang kedua kalinya gitu ya. Kalau kedua kalinya berhasil, baru dia tembus. Cuman kita mungkin harus hati-hati kalau sampai turun di bawah 670 ya. Kalau 670 dia turun di bawah 670 berarti tren turunnya lanjut gitu ya. Ini untuk PTBP. Nah, kalau kemudian dia koreksi dan tembus lagi, bisa tembus di 705-an, maka akan menuju ke 740. Nah, 740 nanti lihat lagi mampu nggak lewat lagi. Mungkin juga ada koreksi lagi sebelum yang kedua, coba lagi gitu ya. Nah, kalau tembus 740 baru tren naiknya akan lebih jangka menengah panjang gitu ya. Itu Kak Ina Santana, kemudian Kak Sanis Lim. Saham USKT Indo. Oke, kita lihat saham USKT ini kayaknya ada berita ya, sama nih. Tipikalnya hampir sama ya polanya. Jadi naik dan sudah dekat resistance. Jadi harus sangat hati-hati dan kita coba lihat apa namanya tren besarnya jelas masih turun. Nah, bahkan dia keluar ya dari channel turun sebelumnya nih. Jadi agak sedikit overshoot ya penurunannya. Oke, jadi kalau dia harus mampu lampaui area-area 356, 382 ya. Kalau enggak ya trennya masih turun gitu ya. Saat ini trennya masih turun, tapi sedang mencoba apakah mampu dia berubah tren ya. Jadi kalau kita lihat, nah ini berat sekali nih dia untuk menembus level ini nih. 752 sampai 352 sampai 38 356 sampai 382 ini resistance yang berat. Channel yang ini ketemu, channel yang ini ketemu, konsolidasi ini juga ketemu. Jadi ini berat sekali ya. Ini hati-hati di daerah sana gitu ya, Pak Stanislaus. Kemudian Indo. Oke, konsolidasi. Ya, ini bisa-bisa trading nih, cuman apa namanya dalam kondisi eh, konsolidasi gini, pembalikan tren itu bisa agak cepat mendadak ya terjadi gitu ya. Oke,
Ya, mencoba untuk nyari level-level mana. Nah, ini dia juga sudah di level yang penting juga nih. Pas ya. Jadi pas nih. Cuman mampu tembus atau enggak. Nah, cuman kita coba lihat. Oke, dia udah lewat ya. Oke, ini kalau polanya nih falling wedge juga ya. Falling wedge itu teorinya ke sini nih. Jadi ada peluang ke sana targetnya. Nah, cuman ini kan ada satu area resistance ini, jadi mungkin dia koreksi dulu, baru yang kedua dia coba naik ya. Tapi kalau dia langsung naik sih bagus ya. Resistance-nya di 119 dan kemudian area-area 125 sampai dengan 138 itu targetnya ya dalam kondisi sekarang ini. Gitu ya. Stanislaus. Oke, kemudian Kak Ambal Dudi. BCA tadi udah ya, BCA. Oke, ini udah ya. Kemudian Medco. Oke, Medco seperti apa? Luar biasa ya, naik terus. Oke, kalau kita lihat pola turunnya kan ini ya. Ini kita coba lihat channelnya. Ya udah break gitu ya. Nah, kemudian kita coba lagi lihat ini sebagai support yang kemudian kita coba cari channelnya. Oke, ini udah lewat juga ya. Kita kasih. Oke, tapi kalau yang ini gimana? Yang dari sini. Oh, oke. Ya. Jadi ini kalau kita lihat Medco. Nah, ya dia lagi tren naik tapi dia konsolidasi dulu ya. Nah, konsolidasi ini kalau turun di bawah 1.300 itu koreksinya akan lebih panjang gitu ya, akan lebih dalam ya. Jadi koreksi-koreksi sampai 1.300 sih apa namanya normal. Dan ini apalagi kalau sampai tembus di atas 1420 itu targetnya di sekitar 1.600-an ya, targetnya di sekitar 1.600-an di sini. Ya, jadi ini targetnya. Ini masih oke lah ya, Pak. Trennya naik, ada koreksi sedikit kan wajar ya. Asal jangan di bawah 1.300 gitu. Itu ya Pak Ambaludi dan MDKA. MDKA. Copper. Oh, koreksi. Ya, lihat. Ya, kalau kita lihat weekly-nya, ini ada sebuah pergerakan dan ini sini. Ya, ini rising wedge ya. Jadi ini perlawanan dari falling wedge. Jadi dia bullish ya dan ini udah breakout ya. Oke, nah ini targetnya kira-kira ya kira-kira harga tertinggi sebelumnya ya di sekitar 5350 gitu ya. Tapi sedang koreksi. Nah, koreksinya aman sampai mana? Nah, ini ya sinilah gitu ya. Nah, ini daerah 4630 itu batas ininya, kalau koreksi amannya. Kalau koreksi lebih dari 4630, ya itu bisa mengancam tren naiknya yang sedang terbentuk ya. Memang ini kalau melihat polanya dalam beberapa hari terakhir ini kurang begitu enak ya ngelihatnya ya. Jadi kalau sampai tembus 4630 dia bisa melorot sampai ke 4440 area-area sini. Ya. Oke, udah ya Kak Ambal Bu Dudi, kemudian Kak Utama S Hardware PNLF kita. S Hardware ringan. Ini kadang-kadang bukan jaringan dari kita Pak, tapi ya kadang-kadang dari
ininya dari Trading View-nya. Ya, saya pakai Trading View. Trading View sekarang menjadi alat charting yang powerful ya karena datanya murah, datanya gratis kan. Kemudian apa namanya? Datanya murah, terus gampang makainya, kemudian eh, oke, tools-nya juga lumayan. Ya. Oke, ya ini dia sedang terkoreksi dari resistance ya, S1R. Oke, saya coba mencari channelnya. Kalau ada channel yang membantu, ya oke ya. Ya, jadi ini dia apa namanya channel yang kelihatan tuh channel turun. Sebenarnya ada channel naiknya ya kalau kita lihat ya. Channel naiknya tuh ya kira-kira inilah ya. Jadi dia sekarang berada di channel turun dan channel naik. Nah, di area-area resistance ini itu masih menjadi beban ya buat dia untuk melanjutkan kenaikan. Ya, jadi ada tekanan jual. Nah, ini koreksi-koreksi mungkin eh, di sekitar 478 ya. 478 itu kalau tembus dia lanjut nih ke arah sini 442, 440 gitu ya. Jadi kalau sampai turun di bawah 478. Nah, apa namanya potensi kenaikan juga masih harus nih area ini dilampaui ya, area 508, 530 dan selanjutnya area-area di sekitar sini nih di 560. Itu ya S Hardware, kemudian Waskita ya Waskita Karya kita udah belum ya tadi? Udah ya, Waskita Karya. Oke, Bris analisanya Kak Arya Wirayasa. Bris. Oh, oke. Sayang sekali di area-area tingginya ini ada tekanan jual. Ya, masuk lagi dia. Oke. Sekarang kita coba lihat nih, cari di mana nih. Ya, jadi mungkin dia koreksinya hingga ke 1360 ya. Nah, itu yang harus kita hati-hati karena kalau sampai turun di bawah 1360 ya jebol ya berarti kan dia akan cari harga-harga terendah sebelumnya gitu ya sebagai batas-batas support berikut dari 1330. Yang pasti kalau sekarang area naiknya itu mulai agak terganggu ya, agak terganggu. Jadi nanti kalau dia melanjutkan, kalau berhasil ya bertahan dan mulai rebound lagi dan tembus di harga di atas 420, maka dia punya potensi menuju ke sini, area-area sini. Ya di sekitar 1475. Tapi saat ini cenderungnya turun dulu nih gitu ya, jangka pendeknya turun dulu. Seperti itu. Oke, BR is Breeze. Ya, saham perbankan tetap bagus ya. Kenapa? Karena bagaimanapun ekonomi kita. Jadi pertama eh, suku bunga cenderung turun ya di Amerika di global cenderung turun. Nah, ketika suku bunga turun, tuh ekonomi kan menjadi lebih mudah ya. Nah, kalau ekonomi mudah, terutama di Indonesia, maka itu jantungnya itu di bank ya. Kalau transaksi terjadi, maka bank akan mendapatkan eh, apa namanya benefitnya gitu ya. Jadi kalau di Indonesia ini memang bank itu gimana pun juga ya, lagi kondisi krisis, bantuan-bantuan lewat bank, lagi suku bunga tinggi, orang nabung di bank, bank juga yang dapat gitu ya. Jadi sementara ini bank ya kalau di Indonesia masih gitu. Oke, MDKA, Telkom, Penin, GDST, Pak Aksan Puji Mulyono. Oke, MDKA tadi udah, Telkom. Ya, Telkom pas mentok ini ya, udah 2 kali dia coba, masih gagal. Kita lihat. Ini kalau kita lihat kan sebenarnya ada satu tren naik ya sebenarnya. Nah,
tren naik tapi dekat resist, jadi mungkin koreksi dulu gitu ya. Nah, koreksinya kemana? Ya, area-area inilah gitu ya, lebih kurang dari sini. Jadi dia koreksi dulu, nanti mungkin naik. Nah, kalau kita lihat besarnya, nah ini kan mencoba untuk rebound ya, tapi di sini ada sebuah pola-pola double top ya. Nah, double topnya ini berhasil ditembus enggak gitu ya. Nah, itu yang jadi perhatian kita gitu ya. Karena ini koreksi lagi nih ya. Kalau apalagi koreksi di bawah 3780, berarti tren turunnya lanjut. Ini kan tren turun dan ini ada rebound ya. Itu Telkom. Ya, kita coba lihat gimana ininya. Ya, ini areanya lebih kurang. Jadi udah dekat-dekat resist, maka terjadi koreksi-koreksi ya. Seperti itu. Oke, Penin. PNIN. Oke, ini lagi trennya naik. Ini ada resistance di sini. Kemudian kita coba lihat, kita mau coba bikin channel ya. Oke, oke, udah tembus. Nah, kalau secara teoritis, kalau channelnya udah tembus, maka targetnya kemana? Kita ukur dari channelnya ini. Oke, nah kira-kira di sini. Kira-kira area-area sini menjadi target ya, yaitu di 1770. Ada di 1675 sampai 1770 target. Hati-hatinya di mana? Oke. Jadi jangan sampai turun kalau ada koreksi di bawah 1505. Kalau turun di bawah 1505, di bawah 1505 dia akan kembali ke area-area ini 1395 ya. Nah, tuh. Di petanya lah kira-kira gitu ya. Jadi ini channelnya channel turun udah break, target teoritis ada di sini, tapi sebelumnya ada resist di 1675. Jadi antara 1675 sampai dengan 1770. Nah, tapi kalau misalnya ada koreksi, saat ini cenderungnya akan naik ya. Tapi kalau ada koreksi, apalagi di bawah 1500, maka dia akan ke 1380, artinya dia konsolidasi dulu sebelum bisa lanjut naik ya, seperti itu. Ini Penin, GDST. Oke, ini kita lihat ada resistance yang kuat. Nah, pas di resistance yang kuat ya. Ya, oke, kemudian eh, kita coba agak-agak ini nih blank nih saya, di mana nih kira-kira di sini untuk cari channelnya gitu kan. Oke, agak blank maksudnya polanya nggak terlalu kelihatan gitu ya. Tapi ini juga udah lewat, jadi nggak terlalu pengaruh. Oke, ya paling ini ya. Jadi area-area sini resist-resistnya ke sini, kemudian supportnya di mana gitu ya di sini. Ini saya pakai pendekatan harga-harga tertinggi terendah sebelumnya ya. Untuk bikin channel nggak terlalu kelihatan gitu ya. Paling ini sebagai support sini. Ya, kalau ngelihat apa resistance yang ada, ini sedang mencoba menguat, tapi mungkin koreksi dulu dan koreksi di bawah 161 bisa dorong harga sampai 14 eh, 146 ya gitu. Eh, Trennya sih masih naik ya seperti itu. Oke, oke. Nah, S Hardware udah, PNKL dan BBTM. PNKL. Ups, salah ketik kali ya. Oke, BBTN. Oh, ini juga pasti resistance ya dan terkoreksi. Ini pola-pola yang kurang enak ini, kurang enak ya. Oke, ini channelnya kira-kira di sini. Kalau kita bikin eh, paralel, dia wow pas di sini ya. Jadi
Jadi ini down channel yang tembus juga. Jadi target teoritisnya ada di sini. Kita ukur untuk mendapatkan harga kenaikan teoritis. Ya, kalau sering mengikuti analisa-analisa saya di koran Tempo ya, saya tiap hari ada mengirimkan analisa saya ke koran Tempo. Mungkin eh, pernah mendengar atau sering mendengar ya target kenaikan teoritis. Oke, jadi ini dekat resist dia akan koreksi dulu kemungkinannya ya. Nggak jauh-jauh ya mungkin ke arah 1360 ya paling banyak ke 1345. Kenapa paling banyak? Karena kalau turun di bawah itu bahaya gitu ya. Nah, kan ini kan trennya udah naik, pasti orang nggak mau nih berubah jadi tren turun. Oke, jadi kemungkinan ini turun dulu, koreksi dulu. Nah, kalau dia berhasil nanti untuk yang kedua kali ini kan pertama kali tembusin resist ini. Nah, kalau yang kedua baru berhasil atau ketiga, maka targetnya ke arah 1455 ke 1490 ya untuk BBTN. Oke, ya Bu Kak Riki Sembiring ya, mudah-mudahan Pak Gemma sempat lihat. Kemudian Kak Deborah, resistance ISG berada dalam jangka pendek Pak berapa? Ya coba kita lihat lagi ya. Indeks. Ya ini, ya sekarang dekat-dekat resist ini gitu. Jadi mungkin dia koreksi dulu. Nah ini tergantung nih level ini tembus atau tidak ya. Tadi udah dibahas. Oke. Kak Subhan Syafi'i. Oke, mau menanyakan Adaro. Wah, kok ini stok dong. Ah, Adaro. Waduh. Oke, kita lihat weekly-nya. Ya, kalau kita lihat weekly-nya, ini ada sebuah pola yang sudah tembus. Ya, pola katakanlah double top atau triangle. Nah, ini ya. Jadi dia tembus, kemudian coba rebound, tapi gagal dan turun lagi. Nah, ini kalau pola triangle ini, targetnya itu kira-kira sini. Ya, ini pas ya. Jadi ini dia konsolidasi di area-area target. Tapi setelah itu gimana gitu ya. Oke. Oh, oke. Ini ada sebuah channel lagi. Ini coba naik gagal. Nah, kalau channel yang ini targetnya kemana? Itu ada, sorry. Targetnya kemana? Nah, ini ke sini ya. Jadi kira-kira area supportnya ini kuat ya. Kemudian daerah sini. Ya, jadi ini sekarang ada Roni sedang dalam tren turun ya. Ini kan sudah membentuk lower high lower low dan kemungkinan turunnya itu menuju ke 2.700 sampai dengan 2.430 ya. Hanya kalau dia bisa naik di atas level 3240 ya mungkin akan terbantu ya untuk naik. Tapi resist berikutnya di 3510. Ya, jadi itu ada RO. Oke, Kak Dedi Irawan, Doit, BWPT, PSKT. Oh, kita main cepat aja nih karena waktu kita sudah semakin singkat. Oke, trennya kelihatan ini masih tren turun ya dan terkoreksi di dekat resistance sehingga kemungkinan besar dia akan lanjut turun. Sampai mana? Mungkin sampai 268 atau kalau lebih lagi ke arah 250. Hanya kalau dia bisa naik di atas 320 maka mulai berubah trennya ya. Itu Doit BWPT. BPT pelan-pelan channelnya sih masih turun ya kelihatannya ya. Nah ini pas di resist ada tekanan jual ya. Tekanan jual tuh kita bisa lihat kan dari harga tertingginya tutupnya tuh dibawa turun gitu ya. Nah ini kalau kita lihat, oke, ini ada peluang sebagai falling wedge ya, tapi nggak terlalu bagus ya karena agak mendatar dan ini kembali lagi turun.
Jadi batas target penurunan tuh kira-kira di 62 ya. Hanya kalau naik di atas 70 maka ada peluang-peluang dia untuk menguat ya sampai ke sekitar 78. Saat ini cenderungnya BWBT masih turun. PSKT. Hmm, PSKT, wah, naik dan koreksinya ini di mana? Waduh, di dekat resistance. Oh, oke. Ya, ini agak ini nih, ya. Nah, jadi channel turun udah break sih, ada koreksi wajar, asal jangan turun di bawah ini gitu kan. Jangan di bawah 64 ya. Ya 65 lah gitu ya. Nah, targetnya sebenarnya gimana kita ukur seperti biasa ya, pattern. Ya, targetnya kira-kira ke sini. Ya, di sekitar 77 sampai dengan 80. Ya, dan jadi ini jangan sampai ada koreksi berlebihan di bawah 66 apalagi di bawah 64 ya. Ini untuk PSKT. Oke, Kak Selamat Haryadi, WMPP. WMPP oke, dia sedang mencoba untuk eh, sedang melawan nih ya, melawan turun. Hari ini naik lagi. Nah, oke, jadi ini naik dan kemudian konsolidasi. Ada dua tentunya. Dia anjlok atau lanjut ya. Tapi sekarang lagi rebound kembali ya. Jadi kemungkinan dia akan menguji harga-harga tertinggi ini di sekitar 114 ya. Dan kalau tembus 114 maka ini akan menjadi tren naik lagi kan ya seperti itu. Nah, ini kira-kira resist-resistnya yang mungkin akan menahan kenaikan-kenaikan selanjutnya ya ada di 132 sampai 152. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah jangan sampai dia turun di bawah 100 ya. Kalau turun di bawah 100 ya cenderungnya akan melemah terus ya. Dan melemahnya mungkin bisa sampai ke level-level 89 ya. MTPS dan BRIS. MTPS. Wah, waktu kita sebenarnya hanya sampai jam setengah 9. Tapi oke, ini dua pertanyaan terakhir ya. Wah, ini lagi turun ya dan dekat-dekat resistance ya harga-harga tertinggi sebelumnya. Enggak, ini saya termasuk tipe-tipe yang saya nggak suka gitu ya. Jadi dia gagal nih sekali, dua kali gagal. Kemana dia gitu ya? Oke, kita lihat supportnya. Ini pasti support. Kalau dia lanjut turun lagi, berarti dia menuju kemana? Nah, ini kan seperti biasa kita ukur eh, channelnya, lalu kita taruh di atas. Jadi kira-kira nanti akan menuju ke area-area ini gitu ya. Jadi ini sedang jelek ya di dekat resist dihantam dekat resist dihantam ini ada resist mendatar dan channel. Nah, ini kalau tembus ya di bawah katakanlah 98, 97 maka dia bisa melorot sampai ke 80 dan tren naiknya gagal kan gitu ya. Nah, yang bagus adalah besok dia mulai naik lagi ya. Tapi sekarang ini probability-nya cenderung turun sih. Coba kalau kita lihat yang 2 jam. Ya, ini juga pas ya di situ. Oke, Breeze, bukannya kita udah ya Breeze. Oh, udah, tadi bahas. Oke, Pegas. Pegas, waduh. Ini eh, mana nih? Ya, jadi ini ada darah kritikal yang sedang mencoba turun lagi. Ini ada resist. Jadi eh, dia sedang setelah double top inilah ya, setelah double top ini turun, ya sekarang mencoba naik tapi masih ada tekanan jual ya. Nah, target dari double top ini kemana? Lebih kurang, jadi masih ada di bawah nih. Hmm. Ya, jadi oke, itu ya. Nah, ini jadi naik turun lagi, tembus lagi.
Ya, ini apa namanya? Cenderungnya lagi turun ya. Nah, cuman apalagi kalau tembus 15.30 dia bisa menuju ke target teoritisnya 14.45. Kalaupun naik-naik ya kita anggap ini sebagai apa? Channelnya. Nah, ini juga udah di daerah support sih. Jadi tinggal dan ini channelnya naik ya, jadi sangat hati-hati turun di bawahnya. Oke, ini Pegas dan kemudian Citra SMRA P1. Citra SMRA P1. Oke, trennya naik, jangan sampai turun di bawah, jangan sampai ada koreksi di bawah 965. Kalau ada koreksi di bawah 95 itu kurang enak, ya kan? Kan di sini nih, semuanya adalah di 965, gitu ya. Kemudian kenaikannya kemana? Ya, mungkin area-area sini di 990 sampai dengan 1000 ya sana. Eh, Jadi koreksinya jangan sampai di bawah 965. C Putra. Kemudian Sumarekon Agung. Ini juga hampir sama ya. Oke, kita lihat sini sebagai area support penting ya di 605, jangan sampai turun di bawah 605. Cuman sayangnya ini ada koreksi-koreksi di area-area resistance ini ya. Jadi mungkin dia akan koreksi dulu, ya mungkin dia konsolidasi dulu dari sini. Ya, jadi antara 590 sampai 615 ya. Cenderungnya turun dulu. Coba kita 2 jam. Ya, lagi ada tekanannya. Oke, Pawon, Pawon. Pawon Jati, sama lah konsolidasi. Ini juga nggak enak ini. Setiap kali di resist kena tekanan-tekanan jual, buntutnya panjang ya. Dan ya mungkin masih konsolidasi lah gitu ya. Turun dulu. MDK atau Kim Indofood? MDK udah ya. MDK udah, Kim. Oke, ini sama ya. Di resist-resist ada tekanan jual nggak enak nih. Oke, di mana dia mau apa? Tahan atau kira-kira sama dengan area-area sini. Ya, jadi di 7025 tuh mungkin koreksi ke sana. Kalau di bawah itu ya turunnya agak banyak gitu ya. Jadi tantangannya di 7275. Oke, Shemsa. Oke, lebih kurang ya di ininya dia. Sebenarnya nih polanya menarik ya, lagi membentuk seperti segitiga. Cuman masalahnya dekat-dekat support lagi ada tekanan ini ngeri nih. Jadi kalau tembus ini nih bahaya nih. Di bawah 150 itu jadi tren turun lagi. Apalagi kan nih tekanan jual, konsolidasi ini lagi perang. Nah, di mana menang ini? Jebol ke bawah atau ke atas? Nih. Hati-hati ya. Kak Steven. Oke. Agro dan BRIS. Agro udah, sekarang BRIS. BRIS udah. Ya, belum agro. Aduh, kepentok di resist. Ya, cenderung turun dulu sampai mana? Mungkin sampai sini. Atau mungkin sampai sini. Ya, darah 406396. Oke, kemudian, waduh, banyak sekali Kak Ribu Good, Asra, Pegas, Agi. Oke, ya mohon maaf nih, apa namanya waktu kita juga udah terlalu panjang lewatnya. Kasihan dengan tim yang masih harus menyiapkan kita. Oke, gini deh ya. Minggu depan kita ketemu lagi, Jumat 19.30. Saya akan usahakan sebanyak-banyaknya pertanyaan Bapak Ibu kita jawab ya. Eh, dan juga sih bisa interaksi, coba tanya-tanya di IG ya. Nah, nanti mungkin saya bisa ada waktu dan menjawabnya gitu ya. Oke, mungkin cukup sekian. Mohon maaf, terima kasih. Selamat malam. Mudah-mudahan minggu depan mendapatkan hasil yang lebih baik ya. Selalu lebih baik, lebih baik, lebih baik lagi. Ya, selamat malam. Terima kasih.